Assalamualaikum, welcome back to our channel Abda Publisher. Kali ini kita akan membahas tentang penguasaan multibahasa dan hubungannya dengan kemampuan berpikir rumit. Jadi nih, apa sih hubungan antara penguasaan bahasa dengan kemampuan berpikir menyelesaikan masalah? Langsung saja check it out. Kemampuan seseorang dalam berpikir rumit ditentukan oleh seberapa banyak bahasa yang dikuasainya. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam, maka alangkah baiknya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir rumit. Karena kita tahu bahwa setiap bahasa memiliki persepsi masing-masing. Jika ada dua bahasa berbeda menyampaikan satu makna yang sama, maka pastilah persepsi dan citra bayangan dalam pikiran di antara masing-masing penuturnya itu berbeda. Contoh 1. Bahasa Inggris, I sat on the chair. Bahasa Indonesia, saya duduk di atas kursi. Meskipun dua kalimat tadi memiliki makna yang sama nih, namun citra dan persepsi yang tergambar dalam benak masing-masing penuturnya pasti berbeda. Si penutur bahasa Inggris terbayang dalam benaknya bahwa kegiatan duduk ini dikerjakan di masa lampau atau past tense. Sedangkan si penutur dalam bahasa Indonesia sama sekali tidak tergambar di benaknya duduk ini dikerjakan lampau atau yang akan datang. Intinya, dia hanya memikirkan bahwa ia sedang duduk, itu saja. Contoh 2. Bahasa Jawa, upo. Bahasa Arab, arus. Bahasa Indonesia, nasi. Meskipun secara makna tiga bahasa tadi sama, yakni berarti nasi, namun pastilah persepsi dan citra yang tergambar dalam benak masing-masing penutur itu berbeda. Dalam bahasa Arab, kata arus ada tambahan alif dan lam yang menjadikannya isim ma'rifah. Nasi yang dimaksud sudah diketahui secara spesifik. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak mengenal istilah itu. Pokoknya hanya nasi saja. Gak peduli sudah diketahui ataupun belum, yang penting intinya nasi. Nah, untuk bahasa Jawa, sebutan upo ini bermakna nasi yang hanya sebutir saja. Karena kalau sepiring misalkan, sebutannya itu sudah beda lagi, bukan upo lagi, namun menjadi sego. Contoh 3. Bahasa Jawa, panjenengan. Bahasa Indonesia, Anda. Bahasa Inggris, you. Meskipun ketika kata tadi memiliki arti yang sama, yaitu kamu, namun persepsi dan citra yang tergambar di dalam benak ketiga penuturnya itu pasti berbeda. Dalam bahasa Jawa, kata panjenengan adalah sebuah sebutan kamu untuk kasta tertinggi, untuk orang yang sangat dihormati dan disegani. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata Anda ini digunakan untuk mengartikan kamu dengan lebih halus, namun memiliki citra antara penutur dengan yang dipanggil itu tidak begitu akrab atau bukan sahabat. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri, sebutan you ini bisa bermakna kamu atau bahkan bermakna kalian loh. Dan tak peduli seorang tersebut terhormat ataupun tidak, lebih tua ataupun tidak, sebutannya sama, yakni you. Dari ketiga contoh tadi, kita lanjutkan pada bab pembahasan. Kemampuan berpikir rumit tergantung dari berapa banyak bahasa yang dikuasainya. Semakin sedikit bahasa yang kita ketahui, maka semakin sederhana pula tingkat kemampuan kerumitan berpikir kita. Begitu juga sebaliknya. Semakin banyak bahasa yang kita kuasai, maka semakin kompleks tingkat kemampuan berpikir kita. Mengapa demikian? Karena masing-masing bahasa memiliki tingkat kerumitan yang khas dan berbeda-beda. Dalam bahasa Jawa misalnya, kerumitan yang terdapat di dalam bahasa Jawa ini kebanyakan ditemui pada kata benda. Mereka memiliki sebutan untuk kata benda yang sangat kompleks. Contohlah saja, nasi. Saat masih berupa tanaman, sebutannya adalah pari. Setelah dipanen,
namun belum diseleb, sebutannya menjadi gabah. Sedangkan batang tumbuhannya yang telah dipanen berubah sebutan menjadi damen. Gabah jika hanya sebutir disebut wos. Jika gabah ini diseleb maka berubah menjadi beras. Beras sendiri ini pun jika terpotong kecil-kecil maka sebutannya adalah menir. Jika beras ini dimasak dan menjadi nasi, sebutannya berubah menjadi sego. Sego jika hanya sebutir saja namanya upo. Sedangkan untuk nasi kering namanya berubah menjadi karak. Begitu pula untuk sebutan panggilan dalam bahasa Jawa. Kata kamu dalam bahasa Jawa bisa dispesifikkan kepada siapa kata kamu ini ditunjukkan. Misal, bisa memakai kue, pon, awakmu, sampean, ataupun panjenengan. Tentu saja kata-kata ini digunakan sesuai kasta masing-masing. Nah, untuk bahasa Inggris, meskipun tidak memiliki kerumitan kata benda seperti bahasa Jawa, namun bahasa Inggris memiliki kerumitan dalam kata kerja yang tidak dimiliki oleh bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Bahasa Inggris memiliki 16 bentuk kata kerja sesuai dengan waktunya. Dalam satu kata kerja, menulis misalkan, jika menggunakan masing-masing 16 bentuk kata tenses, pastilah mempunyai makna dan persepsi yang berbeda. Berbeda lagi dengan bahasa Arab yang memiliki kosakata lebih kompleks lagi. Selain memiliki kerumitan dalam kata benda, bahasa Arab ini juga memiliki kerumitan dalam kata kerja loh. Kata kerja dalam bahasa Arab selain memiliki bentuk waktu lampau dan yang akan datang, kata kerja juga bisa diubah menjadi beragam. Mulai dari isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Selain memiliki aturan penggunaan masing-masing kata, dalam tulisan juga memiliki kerumitannya sendiri, di mana huruf satu jika terhubung dengan huruf yang lain akan memiliki bentuk tulisan yang berbeda. Inilah alasan mengapa terjemah Al-Quran tidak bisa dikatakan sebagai tafsir. Karena terjemah Al-Quran ini dalam bahasa Indonesia memang hanya mampu mengakomodir sedikit sekali persepsi, citra, serta rasa bahasa Arab yang terkandung dalam Al-Quran. Selain itu, memahami Al-Quran hanya bermodalkan terjemah itu merupakan sebuah bencana besar. Lalu, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia juga akan kami bahas detail. Namun, dari kerumitan 3 bahasa yang saya paparkan tadi, kita pasti tahu di level mana kerumitan yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Bahkan, ribuan kosakata bahasa Indonesia ini adalah hasil serapan dari bahasa asing loh. Mayoritas menyerap dari bahasa Arab. Mulai dari nama-nama hari, sampai sebutan untuk istilah-istilah agama dan benda di sekitar kita. Seperti kursi yang berasal dari kata kursiyun. Kata kitab berasal dari kata kitabun. Ataupun kata mayit yang berasal dari kata mayyitun. Nah, sekarang gini nih. Jika kita paham khas kerumitan sebuah bahasa yang kekhasan itu tidak dimiliki oleh bahasa lainnya, maka sebuah fakta menarik yang wajib Anda ketahui yaitu di saat Anda menguasai 2 bahasa yang berbeda, pastilah Anda akan paham persepsi berbeda dari kedua bahasa tersebut. Hal ini tentunya membentuk kemampuan kerumitan berpikir yang Anda miliki. Inilah alasan mengapa seorang yang menguasai minimal 2 bahasa, ia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan lebih baik, memiliki kemampuan menalar lebih baik, dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah lebih baik pula. Tak menjadi berlebihan seumpama kita adalah bos di sebuah perusahaan. Nah, jika kita tanya calon karyawan kita, berapa bahasa yang dikuasainya? Maka semakin banyak bahasa yang dikuasainya, semakin baik pula kemampuannya dalam berpikir, mengurai, dan menyelesaikan sebuah permasalahan dalam perusahaan tersebut.
Nah, dari sini pula saya ungkapkan ketidaksetujuan bagi yang mengatakan bahwa bahasa Inggris atau bahasa Arab adalah hanya sekedar bahasa. Tidak sama sekali. Penguasaan kedua bahasa ini bagi seseorang adalah simbol bagi kemampuan berpikir yang lebih baik dari yang hanya menguasai satu bahasa saja. Jadi, sudah siapkah kamu untuk belajar banyak bahasa?